Meeting further, sebelum kita panjang lebar ngomongin meetingnya, I want to make sure, is my voice clear or not? Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Atau ada noise? Atau intinya nyaman nggak buat teman-teman belajar suara saya? Nyaman, sir. Jelas. Oke, jelas ya. Oke, thank you. Well, everyone, welcome to the class in TOEFL Masterclass again. And this meeting will be our first meeting. Jadi malam ini akan jadi pertemuan pertama kita. Because of this is the first meeting, I'll introduce myself and later I'll also want to get know you better. Jadi nanti kita akan mulai sedikit kenalan. Tentu setelah lesson kita akan sedikit kenalan-kenalan ke teman-teman ya. Nanti aku sebutin namanya dan dari mana and so on gitu. So basically I am Lang. I am the teacher of English Vet focusing on TOEFL and IELTS. But in your class this evening I focus on TOEFL preparation test. And I do believe when you take TOEFL test it means like you have difficulties on the TOEFL test itself. Maybe on listening, reading or in structures. Ya, karena teman-teman ngambil preparation atau persiapan tes TOEFL, pasti teman-teman mengalami kesulitan. Entah itu di listening, entah itu di reading, atau bahkan di grammar. But I wanna know, tapi aku pengen tahu tuh di pertama, teman-teman, siapa sih yang udah pernah tes TOEFL dan tahu skornya? I mean like, you have ever taken the test? Boleh dong tulis namanya seandainya, oh udah pernah tes TOEFL like me, di chat gitu ya. Oh, Lang sudah pernah tes TOEFL, it means gitu. Yang sudah pernah tes TOEFL siapa? I want to know how many of you have done the TOEFL test. Berapa dari teman-teman yang udah pernah tes TOEFL? I'm waiting ya sambil menunggu teman-teman yang udah pernah. Belum ada? Kita tunggu. Belum ada ya. So it means like semuanya belum pernah tes TOEFL. Nobody has taken the TOEFL test. Belum ada yang ngambil tes TOEFL sebelumnya. Oh, oke. Oh, Muhammad Farhan, you have done. It's good. Kalau teman-teman banyak yang belum. Nah, in my class, you also provided, tapi TOEFL biasa, it's okay. Nggak apa-apa, TOEFL biasa seperti apa, it's okay. But it's good to know your level. Itu bagus untuk mengetahui level teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum pernah tes, ya, belum pernah tes TOEFL, I will give you a moment. Ya, will share your screen. Oh, belum pernah ya, banyak yang belum pernah. Bentar, screen teman-teman. Wait a moment. Aku akan menunjukkan ke teman-teman how the process of our class will be. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, I will demo to you how our class will be. Jadi, sampaikan ke teman-teman bagaimana sih kelas kita nantinya begitu ya. Thanks. Sorry. Nah, jadi di kelas TOEFL Masterclass ini teman-teman akan memiliki several benefits. Ada beberapa benefits. Pertama, teman-teman akan diberikan, maybe it's already given to you, the test. Jadi teman-teman bisa mulai mengerjakan tes yang ada di apa namanya, di profile teman-teman masing-masing. So just do it di sini. Seandainya teman-teman dapat 2, paling tidak dapat 2. Nanti please do the test.
silahkan lakukan tes yang pertama sebelum kelas kita terlalu jauh. Seandainya besok kayak gitu, it's okay. Untuk apa fungsinya? Untuk mengetahui your level. Dan after that, we continue the class. Setelah itu kita lanjutkan ikuti kelasnya. Dan setelah kelas, itu tes lagi to know how's the improvement, bagaimana improvement teman-teman, skor awalnya berapa, terus kemudian skor akhirnya berapa gitu ya. We want to know that your score is improving or not, apakah skor teman-teman naik atau enggak. Kalau enggak, seandainya skornya stagnan, nanti I will try to help you how to get that, ya, bagaimana supaya meningkatkan skor teman-teman kayak gitu. Jadi pertama, let's do the test on English Fit apps or English Fit website. Teman-teman sudah dikasihkan tes TOEFL-nya. Kalau belum ada, langsung kontak di admin. Harusnya ada, udah dikasih. Normalnya teman-teman udah dikasih. Pertama itu. Nah, terus kemudian the second, you also provided by the learning materials. Teman-teman sudah di-provide dengan learning materials. Paling tidak ada 3. Pertama, teman-teman akan dapat namanya Grammar for TOEFL Hack. Nah, di sini adalah Grammar for TOEFL Hack. Nanti ada video saya menjelaskan materi, and also it's provided by the quizzes. Ya, nanti dilengkapi juga dengan quizzes yang teman-teman bisa kerjakan. Sekaligus saya memberikan here di corrections. Ya, kalau jawaban teman benar atau salah, di situ ada corrections-nya. Itu. Jadi kalau tadi yang tanya, oh bisa dikasih materi nggak? Materi it's already provided in your account. If you don't have it, kalau kamu belum punya, just confirm to the admin bahwa your TMC kemarin beli TMC kok aku belum dapat akses yang apa, misalnya grammar for TOEFL-nya belum dapat nih gitu. Just confirm to di ini ya di admin, confirm to adminnya. Nah, selain grammar for TOEFL Hack, other skills adalah listening mastery. Listening mastery also the same. I explain the lessons and also there is the digital booknya, ada bukunya juga gitu ya, yang teman-teman bisa pelajari kayak gitu. Dan juga ada tesnya. Ya, you can do it again. Bisa diambil tesnya, post tesnya. Itu in TOEFL listening. Lalu ada yang terakhir itu namanya reading. Nah, reading you also my lessons here, tak jelaskan materinya, plus ada post testnya juga. Nah, that you can work on it. Yang teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan nanti plus corrections-nya. Begitu. Itu dari secara materi. In our class later, we will talk deeper about that. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Sehingga kalau seandainya selama dengerin video atau selama baca e-booknya ada teman-teman ada pertanyaan, ada kesulitan on exercises, let me know, then we'll discuss about it better gitu ya. Kita akan diskusikan lebih banyak lagi tentang apa yang teman-teman sedang pelajari begitu, kesulitannya di mana. Like that ya. Nah, terus other than that, aku akan menjelaskan the rule of the class dulu ya, sebelum kita ke lesson. The first, our class will be very on time, very straight to the schedules. Kelas kita akan tepat waktu, sesuai harinya. Seandainya kita mulai jam 7, ya akan jam 7 sudah mulai kelasnya. Selesai jam 8.30, juga jam 8.30 will be finished. And on Monday, Thursday, and Friday. It will be on 3 days in a week. Kita akan punya kelas 3 hari dalam seminggu. Dan itu akan selalu seperti itu. And we will have 9 meetings. Kita akan punya 9 meetings. All meetings will be recorded. Semua meeting akan di-record. And you will be given the record after the class. Maximum a day after the class. Maksimum sehari setelah kelas, teman-teman sudah akan didapatkan apa namanya lessonnya gitu ya. Oke, baru muncul satu teman-teman. Nah, kalau muncul satu, nanti please let the admin knows ya bahwa tesnya itu harusnya 2. Oke, like that ya. Langsung confirm ke admin boleh ya. Tuh.
Nanti admin pasti langsung dibantu. Good. Ya, jadi dari materi sama jadwalnya udah clear ya, teman-teman. If it's already clear, ada pertanyaan terkait materi sama ini ya? Aman? Aman ya? Oke. And now about the class. The class, since this is online class, I hope that you can turn on the camera to get it more intensive, the meeting. It can be interactive more. Ya, teman-teman bisa kita bisa menjadi lebih interaktif kalau teman-teman bisa turn on camera. But if you have issue, ya, kalau teman-teman ada kendala, maybe your internet connections or maybe other things, ya, hal lain selain internet, mungkin lagi berisik banget di luar atau lagi sambil kerja, it's okay you don't turn on camera. But if you have no issue, I will very appreciate if you can turn on the camera. Kalau teman-teman nggak ada kendala, saya sangat appreciate kalau teman-teman bisa turn on di kamera. Oke, begitu. Now, mari kita mulai to the first sessions. Kalau boleh tahu nih teman-teman ya, pertama kali kita mau mulai lesson on TOEFL, aku pengen tanya, for 3 lessons dari 3 skill gitu ya, yang teman-teman akan hadapi gitu, mana yang paling sulit? Which one is the most difficult? Is that listening, structures, atau reading? Mana yang paling sulit? Tolong dong tulis di chat ya, yang paling sulit mana? Oh, ini udah mulai. Oh, structures. Oke. Grammar was structure. Structure juga. Oke, oke, oke. Waduh, structure dan listening. Oke, oke, oke. I can understand. Jadi paling sulit ternyata rata-rata dari teman-teman yang jawab adalah structures ya. Paling sulit ternyata structures. It's okay. Kita akan mulai berarti dari sesi yang paling sulit dulu. Why? Because of later ya, semakin ke belakang mungkin yang ikut semakin sedikit nih, biasanya udah interestnya udah mulai turun kayak gitu. That's why karena banyak yang mengalami problems on structures, kita akan coba dengan structures dulu. I will share the screen. Nanti tenang, nggak perlu teman-teman nggak perlu nyatet, catatannya bisa tak bagikan nanti di grup ya. Kita mulai begini teman-teman. On structures, ya. Jadi di structures itu, why it's difficult? Kenapa sih kok structures itu difficult? Bagian grammar itu kenapa menyusahkan gitu ya? The first, because of the time. Pertama, time-nya itu teman-teman punya only 25 minutes. Hanya ada 25 menit. While the exercises, sementara exercisesnya itu ada 40 soal loh. Ya. Ada ada 40 soal dalam waktu 25 menit. Let's say the first 5 minutes teman-teman nulis nama ya, kalau paper desk atau teman-teman persiapan lah kayak gitu. Maka cuma 20 menit efektifnya maybe. Nah, maka 40 exercise it means only 30 seconds each. Hanya 30 detik setiap soalnya. That's very sangat buru-buru gitu ya. Makanya teman-teman menjadi lebih sulit. Nah, terus kemudian related to the skills. Skills-nya ini 40 soal itu dibagi dalam 60 skills. There are 60 skills examined on TOEFL structure test. Ada 60 skill yang teman-teman harus kuasai dalam mengerjakan 40 soal itu. That's why it's maybe
it's a bit difficult ya, lumayan sulit begitu. Tapi kita akan coba bagaimana mengerjakan all of those things be easier, lebih mudah kita bisa kerjakan. Let's start. Mari kita mulai. Pertama, teman-teman, oh, my goodness, sorry. Pertama, kita mulai dengan typical soalnya dulu. Nah, structures itu teman-teman dibagi menjadi dua typical soal. The first structures, and then the second is written expression. Dibagi menjadi dua typical soal, structures and written expressions. Structures itu menguji kemampuan teman-teman how to make the sentence. Jadi kalau di bagian structures itu teman-teman diuji tentang bagaimana membuat kalimat yang benar. Oke, membuat kalimat yang benar. Nah, while on written expressions itu menggunakan kalimat yang benar. How to use the sentence. Jadi kalau yang bagian membuat kalimat yang benar, teman-teman itu ditanya dengan fill in the blank. Fill in the blank. Jadi melengkapi bagian yang rumpang. Ada yang kosong, terus kemudian teman-teman disuruh ngisi. Nah, kalau yang how to use the sentence, itu find the error. Menemukan errornya. Kita akan coba tes gitu ya. Wait a moment, I will share you another screen. Ya, teman-teman juga sedikit ada gambaran. Kalau yang belum tes TOEFL gitu kan ya, biar teman-teman. Jadi kan banyak yang belum nyoba tes ya. Jadi kita akan coba. Nah, jadi ada structures and written expressions. Kita mulai dari typical soal structures dulu. Ada 19 skill that you have to know on structures. Ada 19 skill, 1 sampai 19. Let's see seandainya bagian yang paling mudah. Skill with single atau one clause questions. Typical soalnya kayak gini. Ada bagian yang kosong, teman-teman harus menjawab. Now please try. What is the answer for number 1? Please write down in the chat. Nomor 1, kira-kira apa nih jawabannya, teman-teman? Sebelum tak jelaskan lebih jauh ya, siapa tahu teman-teman udah paham nih masalah ini. Number 1, what will be your answer? Yuk, ditulis A atau B atau C atau D in our chat room. C. Oke, C. Oke, tunggu yang lainnya ya sebentar. Iya, Dinda. Dinda, why did you answer C, Dinda? Kenapa kamu jawab C, Dinda? Because Why? uh, Apa? Feeling atau tahu yakin benar itu C? 60% feeling. 60% feeling. Kita cek ya. Tuh, nice. Berarti semuanya benar. Bagus gitu ya. Nah, ini konsep soalnya model-model kayak gini. Ada yang kosong disuruh ngisi gitu. Nah, and again in TOEFL, the smaller numbers, the easier exercise quality-nya. Semakin kecil nomor soalnya, itu semakin mudah. Ya, kalau semakin besar itu semakin sulit. Let's we check. Nah, seandainya begini, nomor 9.
What will be your answer, guys? Jawaban teman-teman apa kira-kira? WD, Kirana D, others? Alwi, why did you answer D, Alwi? Kenapa jawabannya D, Alwi? Kedua koma berbentuk positif nuklir besar terjadi ya perlu missing hope. Oke, kita cek ya. Cek D. Nah, benar. Nah, itu berarti teman-teman udah ada lumayan basicnya. Banyak tadi yang benar jawaban 1 dan 9. But in detail nanti akan tetap tak jelaskan ya dari awal why gitu ya. Terus bagaimana kalau yang model satunya, that is written expressions. Di bagian written expressions you have to find the error. Teman-teman harus menemukan kesalahannya. Nah, ada lebih banyak quizzes on this atau lebih banyak exercises skill yang teman-teman harus pahami. Kalau ini dari 20 sampai ke 60. So it means ada 40 ya, 40 skill, 41 skills yang teman-teman harus pahami. Nah, kita cek coba deh salah satunya yang mudah. Nah, ini cari yang salah. Kira-kira mana? A, B, C, or D? Which one is mistaken? Dari A, B, C, D, yang salah yang mana? Semakin sedikit yang jawab, ini cuma Kirana doang yang jawab. Why did you answer A, Kirana? Because it's plural, so it should be used. Oke, kita cek. It's supposed to be used. Let's we check it ya. Apakah benar? Korek. Nah, bagus. Nah, berarti kan semakin beda skill, belum tentu teman-teman semuanya tahu. Padahal sama no, di levelnya. Di levelnya is the easiest dibandingkan dengan soal-soal yang akan kita pelajari nanti. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih the typical exercises. Sekarang kita akan deep into, ya kita akan lebih dalam mengenal how to work on it. Oke, kita mulai ke skillnya ya. Nah, pertama, memang yang akan ditanyakan adalah one clause sentence, teman-teman. One clause sentence itu fokusnya adalah satu kalimat ya, yang hanya memiliki subject and verb only. Jadi dia hanya memiliki satu subjek dan satu verb saja. Very simple ya. Subject and verb. Nah, skill pertamanya that you have to know, skill pertama yang teman-teman harus tahu bahwa subject plus verb ini harus match atau harus cocok. Kalau dia nggak ada subjeknya, maka dilengkapi subjeknya. Kalau dia nggak ada verbnya, maka lengkapilah verbnya. Begitu. Tapi tentu subjek dan verb itu harus cocok. Cocok kategori pertama itu apa? Kategori pertama, kalau subjeknya singular, ya, singular itu artinya tunggal ya teman-teman.
maka verbnya itu juga harus singular. Oke. Nah, kalau subjek singular itu dia tanpa s atau es. Sementara kalau verb singular itu plus s atau es umumnya, gitu ya. Contoh kayak gitu ya. Singular nih. Teacher seandainya a teacher teaches English. Nah, teman-teman lihat di sini ya, ada bagian teaches. Ini ya. A teachers tanpa s. Ya. Jadi kalau subjeknya nggak ada s, maka verbnya kemungkinan ada s. Ada? Nah, terus kategori kedua adalah kalau subjeknya itu, tak bedakan warna, ya teman-teman bisa. Subjeknya adalah plural. Plural itu jamak ya. Plural itu artinya jamak. Maka si verbnya juga harus plural. Verbnya juga harus plural. Nah, kalau subjek plural itu ditambahkan s atau es. Sementara verbnya ya, ini dia tanpa s atau es. Contoh gitu ya, kita kasih contoh. Seandainya nih gitu ya, teacher tadi kita ganti dengan teachers, ada s-nya kan, maka verbnya bukan teaches anymore, menjadi teach English. Begitu ya perubahannya. Kalau subjeknya pakai es atau s, maka verbnya nggak perlu. Di sini kita lihat ada s-nya. Sampai ini satu syarat pertama, kecocokan subjek verb. Can you get it? Bisa ditangkap? Atau ada pertanyaan? Bisa, Sir. Bisa ya? Oke, kalau bisa, syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua itu adalah namanya tenses atau time signal. Ya, time signal. Time signal itu kaitannya untuk subjek plus verb. Ya, time signal itu masih ada additional lagi, yaitu dengan tambahan adverb. Kalau tadi subjek verb itu dilihat perubahan verbnya itu disesuaikan pada subjek, gitu ya. Nah, kalau pada tenses ya, pada tenses itu disesuaikan pada adverbnya atau adverb itu keterangan waktu. Keterangan waktu. Contoh gitu ya. Seandainya nih kita lihat gitu ya. Ada keterangan waktunya adalah yesterday. Nah, yesterday itu kan kemarin. Ya. Maka verbnya harus pakai past. Verbnya harus pakai past, yaitu verb 2. Kalau subjeknya, apapun subjeknya, verbnya verb 2. Begitu. Itu disebut past tense. Terus, kalau seandainya dia tidak menggunakan verb langsung, menggunakan was atau were, gitu ya, was atau were, maka subjeknya disesuaikan. Kalau subjeknya she, he, it, ya, jadi subjeknya, nih, tak singkat saja ya. Sorry, ini singkatannya nggak enak. She, he, I, and it. She, he, I, and it. Yang ini subjeknya adalah was. Ya. Sementara yang lain you, we, they itu subjeknya were. Contoh gitu ya. I was sick.
yesterday. Kalau diganti menjadi he tetap was, diganti menjadi she tetap was, diganti dengan it tetap was. Tapi ketika diganti they, maka was-nya berubah menjadi were. Ya. Contohnya, you were sick yesterday. Begitu. Itu as tenses-nya. Nah, pokoknya kalau time signal itu as simple, teman-teman, yang umumnya dipersoalkan ya, kalau dia present, ya, kalau dia present saat ini, gitu ya, saat ini itu berarti time signalnya kayak setiap hari, terus kemudian every day, terus kemudian now, and so on, atau tidak menyebutkan keterangan waktu itu disebut present. Maka, maka dia verbnya itu verb 1 atau SES. Ya. Kalau dia menyebutkan tentang past, masa lampau, maka verbnya verb 2. Ini verb 1 is MR pasangannya. Oke. Kalau verb 2 pasangannya dengan was atau were. Terus kalau dia pakai future, future itu berarti masa depan, maka verbnya pakai will plus verb 1. Pasangannya menggunakan will be. Oke. Ada itu ya. Nah, ini dasar penggunaan verbnya. Nanti kalau menemukan case, teman-teman akan semakin jelas di exercise contohnya. Nah, selain itu ada apa lagi? It's enough untuk pemahaman subjek dan verb. Jadi verb itu harus sama atau bukan harus sama, harus cocok subjek dan verbnya. Cocok dalam apa? Singular dan pluralnya, dan cocok dengan tensesnya. Begitu. Nah, in tenses nanti teman-teman tambahin extra lessons, materi yang teman-teman bisa dapatkan. I will explain in the next day lah, kayak gitu. Besok tak kasih tahu teman-teman. Lanjutannya, lanjut ya. Wait a moment. Lanjut ketikkan dulu. Nah, tadi kan bahwa subject and verb it's supposed to be matched kan. Oh, subjek dan verb itu harus cocok loh, biar betul. Gitu. Tapi nggak segampang itu. Ada skill lanjutannya, yaitu teman-teman harus menghindari trap. Di sini dalam menentukan subjek itu ada trap-nya atau ada jebakannya. Dalam menentukan verb ada jebakannya juga. Teman-teman pengen yang mana dulu? Trap on subject atau trap on verb dulu yang teman-teman pelajari? Yang mengupas jebakan dalam menentukan subjek atau jebakan dalam menentukan verb dulu? Saya Manut, which one do you choose? Subjek. Subjek ya, oke. Dalam menentukan subjek, hati-hati dengan dua hal. Yang pertama itu namanya object of preposition. Apa sih object of prepositions? Teman-teman tahu preposition adalah in, on, at, about, between, kayak gitu ya. Between, behind. Semua kata depan, ya preposition itu artinya kata depan, adalah preposisi. Of, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kata depan. Nah, kata depan ini butuh objek. Objeknya adalah noun. Contoh, gitu ya. Between you and
Between you and Lukman. Nah, kalau seandainya tidak ada between you and Lukman, itu bisa jadi subjek. Tapi kalau ada between, maka you and Lukman itu nggak bisa jadi subjek. Ya, seandainya between you and Lukman ya, are standing, gitu ya. Standing the coach lah, atau anything gitu ya. Di antara kamu dan Lukman berdiri seorang pelatih gitu ya, standing the coaches gitu ya. Ini salah. Kenapa? Karena dengan adanya si between, maka Lukman and you itu nggak bisa jadi subjek. Sehingga hati-hati. Ini salah, ini salah, salah, salah begitu. Nah, yang benar bagaimana? Ketika seandainya ada gini, with Lukman, blank blank blank, gitu ya, is standing ya begini soalnya. A, ya, he, B, ya, now, C, right now, atau D, yes. Nah, D. Yang benar mana? Betul. Jadi, walaupun sudah ada Lukman di sini, tetap butuh he sebagai subjek. Kenapa? Karena Lukman berada setelah with. With adalah preposition, maka Lukman tidak bisa. Lukman is standing in front of me, nggak bisa. Tetap butuh subjek. Itu ya jebakannya. Hati-hati kalau ada preposition, tetap butuh subjek yang lain. Karena noun atau kata benda setelah preposisi tidak bisa menjadi subjek. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, aman kalau bisa. Yang kedua, jebakan yang kedua on noun itu disebut namanya appositive. Appositive itu extra information atau informasi tambahan terhadap sesuatu subjek. Contohnya gitu ya. The smartest students ya. Nisa is sick. Atau dibalik ya. Nisa the student is sick. Nah, dua kalimat ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada frase the smartest student. Di sini juga ada the smartest student. Kalau teman-teman nggak hati-hati, ini seperti salah. Isinya seperti salah. Kenapa? Ada Nisa, ada the smartest students. Kok subjeknya cuma is, harusnya kan are gitu. Karena ada Nisa dan ada the smartest student. Enggak. Ini satu. Kenapa? Karena the smartest students hanya menjelaskan Nisa. Nisa dijelaskan oleh smartest students. Maka, kalau yang pola pertama itu apositif di koma subjek verb. Oke, ini adalah subjek, ini adalah verb. So, you have to focus bahwa subjeknya adalah si Nisa-nya, not the smartest student and Nisa, because the smartest students is actually Nisa. Gitu ya. Jadi Nisa and the smartest student itu sama. Bukan dua nih subjeknya, cuma satu. Begitu juga ketika Nisa ini di subjek,
The smarter students itu apositif dan baru plus verb. Maka bisa subjek di koma, positif di koma, baru verb. It's also possible. Hati-hati ya, apositif hanyalah menjebak seolah-olah subjek dan verbnya itu terpisah seperti ini, atau seolah-olah subjeknya ada dua, ini dan ini. Tapi you have to focus on the subject, bahwa subjeknya adalah antara subjek verb ketemu langsung seperti ini, ya. Subjek verb ketemu langsung seperti ini, apositifnya di belakangnya ditutup dengan koma, or ya, atau subjek dulu baru ada koma, apositif nih komanya, baru ketemu verb, like this one. Paham? Is this easy ya? Yang kedua ini easy kan? Bisa dipahami pasti ya. Kita lanjut. Itu jebakan dalam menentukan subjek, ada dua. Hati-hati object of preposition and hati-hati terhadap apositif. Maka tinggal yang ke selanjutnya, jebakan on finding the verb. Jebakan dalam menentukan verb. Nah, verb trap, ya, verb itu ada trapnya. Trapnya apa? Trapnya adalah verb ing and verb 3. Verb ing and verb 3 itu memiliki dua fungsi, teman-teman. Dia bisa sebagai subjek, and it also possible, ya, dia juga bisa untuk menjadi adjektif. Adjektif adalah kata sifat ya. Contoh, kita taruh yang verb dulu. Verb ing dulu. Verb ing, kalau dia menjadi verb atau kata kerja, ya, atau kata kerja, maka dia adalah be plus verb ing. Contohnya, ya, I am working. She was eating yesterday, atau they will be waiting. Ini semuanya terdiri dari be, ya, di sini, dan verb ing, ya, gitu, ya. Jadi kalau kata kerja menggunakan verb ing harus ada be-nya. Kalau nggak ada be-nya, maka dia adalah adjektif. Kita lihat contohnya ya. Wow, we take a look at the example. Seandainya nih verb ini menjadi adjektif, maka dia langsung verb ing doang. Contoh ya. The man working here is my friend. Nah, working di sini nggak ada be-nya, maka dia belum kata kerja. Dia hanya adjektif, menjelaskan si the man, bahwa laki-laki yang bekerja di sini. Verb-nya adalah is. Ini verb, subjeknya adalah the man working here. Begitu. Hati-hati ya. That's verb ing. Kalau nggak ada be-nya, dia belum kata kerja. Kalau ada be-nya, baru dia kata kerja. Sehingga setiap teman-teman melihat ada verb ing, bukan selalu, oh ini kata kerjanya. Bukan, tergantung ada be-nya atau enggak. Kalau ada be-nya, berarti dia kata kerja. Kalau nggak ada be-nya, berarti bukan kata kerja. Begitu ya. Is that clear? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, aman. Kalau bisa dipahami. Selanjutnya ke verb 3. Nah, verb 3 sama. Verb 3 itu bisa menjadi adjektif, bisa menjadi verb. Kalau menjadi adjektif itu berdiri sendiri, only verb 3. Contoh, ya. The TV, ya, stolen yesterday has been found, seandainya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada stolen. Stolen itu verb 3.
Tapi karena dia berdiri sendiri, maka tidak bisa menjadi verb. Dia baru bisa menjadi adjective atau kata sifat. Maka the TV stolen yesterday, TV yang dicuri kemarin. Maka has been found adalah verb 3 plus be, ya. Ini menjadi kata kerjanya. Ini verbnya. Ini adjective. Gitu. Jadi verb 3 dan verb ing sama-sama kalau berdiri sendiri dia adalah adjektif. Lalu kalau verb 3 yang jadi verb bagaimana? Kalau verb 3 menjadi verb ada dua caranya. Yang pertama ditambahkan be plus verb 3 menjadi pasif. Ya, atau kalimat pasif. Contohnya ya. You are invited. Kamu diundang. Ya, ini adalah be, ini adalah verb 3. Right? Terus kemudian yang kedua, seandainya she will be punished. Dia akan dihukum. Maka will be adalah be-nya, punish adalah verb 3-nya. Dia akan dihukum. Itu menjadi pasif, ya, anything. Kalau menjadi perfect, ya, menjadi perfect, maka dia ditambahkan have ditambah verb 3. Have it means, ya, have itu artinya semua transformasi dari have. Ya, bisa menjadi has, bisa menjadi had, and so on. Bisa menjadi will have, terus kemudian bisa menjadi can have, anything. Pokoknya yang plus have lah, gitu ya. Itu ditambahkan verb 3 menjadi perfect. Contohnya, kita kasih contoh gitu ya. They have work. Ya. She has finished. And I will have finished tomorrow. Begitu. You had work hard when I was off. Nah, ini semua transformasinya teman-teman lihat have, will have, had. Ini ditambahkan verb 3, tambahkan verb 3, tambahkan verb 3, tambahkan verb 3. Itu all menjadi kata kerja. Kalau nggak ada itu, bukan kata kerja. That's verb 3. Oke, bisa dipahami? Sama seperti verb ing, verb 3 hanya bisa digunakan menjadi verb kalau ada temannya. Kalau verb ing temannya be, kalau verb 3 temannya adalah be and have. Begitu. Bisa dipahami? Saya? Aman? Ada pertanyaan sebelum kita praktis? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan or anything, kita bisa selip-selipkan di sambil praktis ataupun pas saat ini ya teman-teman pas saat diskusi gitu ya. Kan juga pokoknya kita kenalan saling kenalannya nanti sambil berjalan waktunya gitu ya. Karena kita on TOEFL, we focus on exercises and gain more practices gitu. Oke, kita akan coba praktis teman-teman. Nah, seperti peraturan dalam TOEFL that you will have, teman-teman akan punya waktu 30 detik untuk mengerjakan satu soal. Kita akan coba di structure dulu. Structure dulu. Teman-teman kita minta untuk mengerjakan 10 soal, tapi nomor 1 kita skip karena sudah kita kerjakan tadi. Setiap soalnya ada waktu 30 detik. Ya, 30 detik. Nanti akan langsung aku next setelah 30 detik, but please save it. Nggak usah dikirimkan di chat, disimpan aja dulu. Nanti teman-teman sambil tak absen, tak tanyain apa jawabannya per nomornya. Begitu ya.
Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita nomor 2, in 30 seconds started by now. Time is up. Kita lanjut ke nomor 3. Time is up. We go to number 4. Time is up. Number 5. Time is up. Now number 6. Time is up. Now number 7. Time is up. Now number 8.
Time is up. Number 9. Time is up. Number 10. Time is up. Number 11. Kita kerjakan sampai 20 ya, teman-teman. Time is up. Number 12. Time is up. Number 13. Time is up. Number 14. Time is up. Number 15.
Time is up. Number 16. Time is up. Number 17. Time is up. Number 18. Time is up. Number 19. Time is up. Number 20, the last one. Oke, time is up. Waktunya habis, teman-teman. Kita akan mengoreksinya ya, bareng-bareng. Kita mulai nomor 1 tadi udah, teman-teman jawab pasti semua jawabannya set up gitu ya. Sekarang nomor 2, while looking the absent, sambil kenalan ke teman-teman semua. Adela Emily Kambusumule. What is your answer number 2? Jawaban nomor 2 apa tuh, Adela? C. C. Kenapa? It makes more sense. It makes more sense. Kita cek ya. Correct. Kenapa gitu ya? The radiations, teman-teman. The radiations kan subjeknya gitu ya. Nah, piercing ini verb ing tapi nggak ada be-nya, jadi bukan verb, kita hilangin set aja. Maka ada subjek, belum ada verb-nya. Mana yang bisa jadi verb? That is ya, the verb-nya. Selain itu, ini it ada subjek double, dan ini ada subjek doang. Ini bukan ada, nggak ada be-nya, jadi bukan verb. So the answer is C. Thank you, that's correct ya.
Adela. Panggilannya Adela ya? Adele. Oh, Adele. Oke, Adele. Thank you, Adele, for joining my class ya. You are student, seriously? Masih students ya? Ya. Oke, oke. Thank you. Udah ikut kelas saya ya. Dan next kita lanjut kedua. Ini ketiga ya. Ahmad Buhori Alwi. Number 3. What is your answer? Alwi? Bukhari? Ada nggak nih? Alwi nggak ada ya? Ahmad Stefani Alvianul M? Ada nggak? Ahmad Stefani? Nggak ada? Oke. Alfria Hazania? Ada nih. Tadi udah lihat. Alfria? Ada ya? Aprilia? Dwi Arika? Nggak ada juga ya? Aduh, ini susah nih. Ardi? Oh my goodness. Nggak ada. Baby nggak ada. Ini nggak ada. Dian Ayu Wahdia. Ada tuh Dian. Dian? Nah juga nih kita kalau banyak nggak ada ya lewatan. Dian nggak ada suaranya. Dinda? Yes. Oke, Dinda. Your answer number 3. C. Si, kenapa sih? The vibrations happen during. Soalnya ada during. Oke, kita cek. Mistaken. Kenapa? Karena ada are caused. Kan ini udah verb. Oke. Are itu nggak ada ses-nya. Berarti dia plural. Maka yang ada ses-nya di subjeknya. Mana subjek yang ada ses-nya? Yaitu actual vibrations. Di sini ada S, di sini nggak ada S. Ya, subjeknya nggak ada S-nya, verbnya nggak ada S-nya. Did you get the point? Yes. Okay, it's okay. A good try. Thank you. Terus kita teman-teman yang nama di Zoom-nya boleh disesuaikan sama nama yang teman-teman daftar. Jadi kita nggak kebingungan ya. Tadi saya coba ngabsen tapi bingung nih nama teman-teman. Kan saya pakai nama yang ada di Zoom nih. Dinda, Fernando. Nomor 4, Fernando. What is your answer, Fernando? B. B. Kenapa? Yes. Because the sound is good. Sound is good. Oke. Yeah. Cek. Teng teng. Incorrect. Correct. Nah, caranya teman-teman, kadang kita terjebaknya pada feeling that oh ini good nih, bacanya enak atau kedengaran enak, kedengaran pantas. But the problems, our native language is not English. Masalahnya kita bahasanya itu aslinya bukan bahasa Inggris, ya, tapi bahasa Indonesia. Sehingga pantas tidak pantasnya kita belum tentu benar. Makanya kita pakai analisa. Kita lihat aja di sini. Oh, ada became. Became itu kan ada verb. Ya, udah verb. Maka mana subjeknya? Tadi kita lihat during the Middle Ages, koma kan positif. Ini not subject. Berarti belum ada subjeknya. Mana subjeknya yang cocok dengan became? Ini ada with, nggak bisa jadi subjek. Ini ada verb lagi, ada became, nanti double verb, nggak boleh. Maka the only yang bisa jadi subjek D. Kita cek. That's the correct one. Like that ya, Fernando. Bisa dipahami? Bisa. Oke, thank you Fernando. Good try.
Kita lanjut ke kasih Akila. Nomor 5. Kasih, reader, kasih. Kalau teman-teman lagi nggak bisa on mic, boleh langsung tulis saja jawabannya di chat ya. Kasih. Yes, Mister. Oke, what is your answer? D. Kenapa di? Because my feeling. Oke. Subjeknya mana kasih? D. Sorry? Subject. Needs. Oke, kita cek ya. Subjeknya mana? Apakah jawabannya needs? Betul, tapi kan ini ada koma. Di sini ada koma. Tadi kita lihat apa? Kalau apositif itu adalah subjek koma. Apositif koma baru verb. Atau apositif koma subjek verb kan begini. Nah, ini udah ada 2 komanya, berarti ini apositif ilangin. Set gini, ini subjek. Berarti di sini verb, subjeknya the tea plant, nggak ada s-nya, maka verbnya ada s-nya. Begitu, ya. Basically like that. Kasih ya. Thank you kasih for helping me. Nomor 5. Lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6. Kirana, number 6. 6 is B. Kenapa begitu? We only need subject. Oke, we only need subject. Let's check. Betul banget ya. Kenapa? Sudah ada verbnya here. Maka Edgar Allan Poe is the subject. A nggak bisa jadi subjek karena ada to-nya. To is preposition. If there is to, Edgar Allan Poe tidak bisa jadi subjek. Begitu juga Edgar Allan Poe was. Already verbnya, ada verbnya, maka double verb. Ini juga sama, ada positive for. Maka menjadi, nanti nggak bisa jadi subjek. Thank you, that's very good Kirana ya. Next kita ke Muhammad Farhan, number 7. Ya. What is your answer? A. Just. Kenapa begitu? Because need a verb. Oke, need a verb. Very nice ya. Humans living at high elevation is the subject. Tinggal butuh verbnya. Verbnya adjust. Very nice. Satu-satunya yang ada di dalam daftar yang bisa jadi verb adalah adjust. Very nice. Thank you ya. Farhan, kita lanjut ke Muhammad Rashid Bazargan. Kita ke nomor 8. D. D, kenapa? My feelings maybe. Feeling ya, kita cek apakah D atau B tadi? D, sir. D ya. D. Oke, kita cek. Mistaken. Over 30 nations. Ini subjek. By appositive. Subjeknya 30 nations pakai S. Berarti verbnya tidak pakai S. Mana verb yang ada di sini? Opsi jadi verb adalah hanya B. Karena C nggak ada B-nya, nggak bisa jadi verb. Maka the answer is B. Nah, maksudnya tadi pengecoh verb ing atau verb 3 itu kayak gitu. Sering munculin kayak gini nih, verb kayak gini. Verb ing, tapi nggak ada B-nya, maka bukan verb. Nah, kalau kayak gini muncul D-nya, ada verb-nya. Memang sih 1830, tapi 1830 itu ada by-nya, berarti dia cuma positif saja. Kayak gitu. Jangan kejebak kalau ada setiap tahun kayak gini seandainya 1896, 1920 gitu. Selalu pasti verb 2 nih. Enggak, tergantung dia posisinya sebagai apa. Apakah sebagai adverb atau sebagai positive or anything, ya. Thank you, Rashid. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu Rahmi,
number 9. Oh, tadi udah ya ini. 9 ini tadi jawabannya was unveiled. Lanjut ke nomor. Rahmi nomor 10, Rahmi. Rahmi? Rahmi Putri? Yes, sir. Okay, your Yeah. answer number 10. Mm, B. B. Kita Ya. cek. Annually in October. Kenapa B? My feeling, sir. Oke, feeling. Kita cek ya. Salah. Kita bantu nanti kamu tentukan ya. Ini ada koma. Di sini ada koma. Di sini ada koma. Red ribbon week berarti subjek. Koma yang panjang ini a national campaign to keep young people from using drugs berarti kan A positif. A positif itu hanya pelengkap saja. Jadi ilangin aja. Set, hilang. Ada subjek nggak ada verb-nya. Kalau subjeknya red ribbon week maka verb-nya apa? Yang ada verb-nya jawaban A, C, and D. Rahmi. Apa? Ada yang bisa bantu? Revo apa jawabannya Revo? Rasanya C ya? C, kita cek. Ya. C. Nice, betul. Karena red ribbon week subject yang bisa jadi verb cuma text place. Karena taking nggak ada B-nya kan? Betul. Very nice, thank you Revo. Lanjut Revo nomor 11, Revo please. 11. 11 B. Bravo. B. Kenapa? Karena subjek ini. Karena subjek atletis yang ada di B itu kan berular. Jadi butuh verb yang swim. Oke, kita cek. Jadi Nice, betul. Nah, ini model satu subjek melakukan beberapa kegiatan. Maka subjeknya satu, verb-nya harus sama semuanya. Contoh di sini. Atlet. Atletnya ngapain? Swim. Setelah itu bike, setelah itu run. Itu sama semuanya. That's match. Beda dengan yang A, atlet. Yang di sini swims, tapi di sini bike-nya nggak ada S, run-nya nggak ada S. Harusnya kalau di sini atletnya satu, bike-nya ada S-nya, run-nya ada S-nya. Begitu, itu disebut dengan parallel verb. Ya. Satu subjek, verb-nya banyak, tapi itu merupakan kegiatan yang berurutan. Atau kegiatan lanjut dan lanjut begitu. Oke, that's correct. Thank you ya for your answer. Lanjut kita, tinggal sedikit lagi. Nomor 12. Ridwan. Ridwan. Ridwan? Gak ada ya? Oh ada. D. Oke, kita cek. D. Very nice ya. The my flowers compact. Ini A positif, hilangin aja. Belum ada verb-nya. Verb-nya adalah stated. Ya. Pokoknya A positif itu dia selalu banyak digunakan untuk menjebak teman-teman. Jadi kalau ada A positif, yakin A positif, hilangin aja, dicoret aja biar fokusnya nggak ke distract gitu ya. Very nice, Edwan. Lanjut 13. Sandra Beliva. Sandra Beliva. Ada Sandra? There is no? Ada Sandra? Sinta. Sinta dan Jojo. Sinta? Kayaknya Sinta nggak ada ya.
Sinta. What does say? The long-term effect of. Kita cek. Nice ya, sudah ada are as the verb. Maka subjeknya, kalau are ini kan plural, ya, singularnya adalah is. Maka subjeknya harus ada s-nya. Mana yang ada s-nya? That is the long-term effect. Ada s-nya. Oke, maka jawabannya C. Very nice, Sinta. Thank you. Lanjut kita ke Tisa. Sinta and Tisa. Tisa, nomor 14. A. Two Kenapa? page Pennsylvania Evening Post. Karena Karena dia itu butuh subjek. butuh subjek, karena udah ada verb-nya di sini. Ya, benar. Very nice, betul. Ya. Nah, ini fundamental loh teman-teman ya. Ini baru dasarnya teman-teman bisa menggunakan subjek verb. That it's correct, Tisa. Your full name siapa, Tisa? Tisa Zarifa Khairenisa. Oke, Tisa Zerifa Erunisa. Khairenisa, yes. Thank you. Yes, Uh, benar. Lanjut kita ke Zian Nurul Azizah, nomor 15. Zia, si. Kenapa? Oke, kita cek ya. Betul. Kenapa? On November 19th, ini hanya keterangan waktu, belum ada subjeknya. 1863, juga belum subjek. Subjeknya adalah Abraham Lincoln. Subjek. Nah, dilanjutkan dengan lagi apa? Speaking from notes on an old. Ya, speaking nggak ada be-nya, berarti dia bukan verb. Berarti belum ada verb-nya di sini. Sampai the famous get address in only 2 minutes time. Itu belum ada verb-nya. Satu, kita butuh verb-nya. Nah, yang ada verb-nya antara A dan juga C. Tapi kenapa kok C? Karena kalau jawabannya si A, itu kalimat speaking from notes on an old itu belum lengkap. Ya, belum lengkap. Speaking from notes of an old. Old apa? Old kan adjektif ya. An old. Nah, berarti ada lanjutannya. Lanjutannya apa? That's envelope. Sebuah amplop tua. Baru give verb-nya. That is the correct one. Nice. Detail ya, Zia. Very nice. Lanjut kita ke nomor 16. Ini karena udah urutannya udah habis, kita cek. Nah, di sini cara mengerjakannya ya teman-teman selalu fokus pada cari dulu verb-nya. Di sini ada verb-nya runs. Nah, sekarang kira-kira subjeknya apa? Belum ada verb-nya, belum ada subjeknya. Runs parallel the coast of California for more than 600. C semuanya jawabannya that's correct. Nah, jadi skill pertamanya yang penting temuin verb-nya. Nanti kalau nggak ada verb-nya cari subjeknya gitu. Dasar awalnya begitu. Nah, 17 nih ya. Verb-nya adalah was assassinated. Ini adalah verb-nya. Maka subjeknya apa? Subjeknya D, Abraham Lincoln ya. Karena yang lain nggak bisa jadi subjek ya. Yang ini ada tambahan verb-nya, yang ini prepositions, jadi nggak bisa jadi subjek. Like that. Setiap mengerjakan soal, standar pertamanya adalah temuin verb-nya. Begitu. That's the first standard. Lanjut kita ke nomor 18. Ada want is the verb. Maka subjeknya apa? They say Owens want. Ya, ini adalah subject and verb. Berarti di depan kurang apa?
Ada komanya, apositif. Maka what is the apositifnya? Apositifnya an outstanding track athlete. Siapa dia? JC. Maka the answer is JC. Kayak gitu. Kenalinya. Pertama, ada verbnya enggak? Kalau udah ada, oh ada verbnya. Ada lanjutan subjeknya enggak sebelumnya? Ternyata ada subjeknya. Maka apa yang bisa melengkapi subjek dan verb biasanya? Either adverb, appositive, and so on. Karena ini ada tanda koma di depan, berarti sebelumnya adalah appositive. Kayak gitu. Appositive, koma, subjek, verb. Nah, positifnya adalah orang yang sama dengan subjek ini. JC. Berarti JC adalah an outstanding track athlete. Begitu. Very nice. Kita lanjut ke nomor 19. Thomas Jefferson. Berarti dia subjek. Ya. Kira-kira nih, ada wrote, udah ada verbnya. Nah, tapi ada apositif yang belum lengkap. Ini koma, positifnya belum lengkap. Kira-kira ya, jawabannya apa? D, ya, using, adjektif ya, menggunakan. Ya, nggak bisa jawabannya selain using, karena kan kalau maknanya menggunakan personally design, menggunakan personal design atau desain personal konstruksi, desain personal laptop desk. Laptop desk itu bukan laptop ya, bukan laptop yang seperti kita hari ini, tapi kayak mesin kayak gitu, meja kerja yang ada yang skin ketik. Very nice, jawabannya bagus. Using maknanya aktif. Lanjut kita ke 20. The Great Plains in the Middle West of the state, a rich, fertile farming area. The Great Plains sudah ada subjek. Tapi ingat, hati-hati, karena ini huruf besar, ini huruf besar, ini huruf besar. Berarti the Great Plains, S-nya itu bukan plural, tapi sama seperti seandainya teman-teman nulis kata United States, akhirannya S. Tapi walaupun akhirannya S, karena itu sebuah negara dengan huruf besar, itu bukan plural, tapi singular, maka verbnya juga singular. Begitu juga the Great Plains, akhirannya S, tapi semuanya huruf besar tuh, D, G, P, semuanya huruf besar. Berarti singular, maka verbnya adalah mix up. Gitu. Nah, itu cara mengerjakannya. Jadi step pertama yang teman-teman harus kerjakan dalam mengerjakan grammar, pahami dulu bahwa subjek verbnya itu harus ada. Kalau dia sudah ada subjek verbnya, cocok nggak tuh subjek verbnya? Kalau belum ada, adanya verb atau subjek. Kalau adanya verb, cari subjeknya. Kalau ada subjek, cari verbnya. Begitu dasarnya. Baru nanti ditambah. Oh, verbnya udah bener belum ya? Dia hati-hati terhadap verb ing dan verb ing. Verb ing dan verb 3. Kalau menentukan subjek, hati-hati sama appositive and object of preposition. Begitu pada dasar mengerjakan the very first skill in TOEFL. Sebelum besok, di hari Kamis, kita kembangkan lebih banyak. Nah, karena waktunya habis, teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, anything, our group is the place. Kita bisa diskusi di grup. Oh, tadi aku nggak paham begini, minta penjelasan or anything, very welcome. Saya sangat welcome untuk berdiskusi dengan teman-teman di grup kayak gitu ya. So, terima kasih. Seperti yang tadi saya bilang, kelas kita akan on time mulai jam 7, selesai jam 8.30. Kenapa? Karena kalau teman-teman biar mau ada aktivitas yang lain, biar enak janjiannya, jadwalnya begitu ya. So finally, terima kasih sudah hadir di meeting pertama. Kita ketemu lagi meeting di hari Kamis with the same time, ya, with the same agenda on structures. Masih agendanya sama di struktur atau di grammar ya. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai ketemu di hari Kamis. Kalau ada pertanyaan or anything, just drop in a group. Nanti kita bisa diskusi. Kalau butuh exercise tambahan, let me know. Nanti tak kasih di grup. Oke, kita tutup kelasnya. Bye-bye. Good evening and have a good rest ya. Selamat beristirahat. Bye-bye everyone.